Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Popon Parningsi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 41 Atap Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yara SPD. Mari kita sapa bersama dan mengizinkan beliau untuk memperkenalkan diri kepada kita semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaro. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 41 Atap Tunjung Teja, rekan sejawat Ibu Popon Parningsi MPD, calon guru penggerak angkatan ke-7. Terima kasih Ibu sudah memperkenalkan diri kepada kita semuanya. Nah Ibu, kali ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya masuk ke dalam kelas Ibu, atau sebelum saya nanti melakukan kegiatan supervisi di kelas Ibu ya Bu ya. Adapun tujuan supervisi ini atau tujuannya dilakukan supervisi di dalam kelas Ibu adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengevaluasi proses pembelajaran tersebut. Dan tujuan percakapan ini Bu ya adalah untuk mengetahui persiapan awal sebelum nanti Ibu masuk ke dalam kelas dan memberikan proses pembelajaran kepada murid dan memberikan ya pelayanan terbaik untuk murid kita Bu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu ya terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar ya. Oke, baik Bu ya. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Ya, area pengembangan yang ingin saya capai adalah ranah pengetahuan mampu mengidentifikasi ungkapan rasa simpati dan empati dari teks inspiratif tersebut. Keterampilan murid mampu menyimpulkan isi ungkapan simpati dan empati. Baik, dapat disimpulkan ya Bu bahwa area yang ingin Ibu kembangkan di aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Baik Bu, saya ingin mengetahui bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi dan metode pembelajarannya Bu. Ya, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional ya. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keaktifan siswa. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning atau berbasis masalah. Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu, saya ulang Bu ya. Strategi yang ingin Ibu gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional. Model pembelajaran yang digunakan problem based learning atau berbasis masalah ya Bu. Dan metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan? Ya, media pembelajaran yang akan saya gunakan pada saat nanti di kelas, yang pertama saya akan menggunakan LKPD, PowerPoint ya, slide PowerPoint gitu, laptop, infocus, dan sound system. Oke. Baik Bu, kira-kira Ibu kapan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa? Saya akan melaksanakan pembelajaran di hari Kamis di kelas 9 di jam kedua minggu depan. Baik, saya ulang Bu ya. Ibu akan melaksanakan pembelajaran nanti di minggu depan di hari Kamis di kelas 9 ya Bu ya, di jam kedua.
Saya akan masuk dan melakukan supervisi atau observasi di dalam kelas Ibu ya. Saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah Ibu, kemudian nanti setelah saya mencatat dan merekam kegiatan pembelajaran Ibu selama di dalam kelas atau kegiatan supervisi dan observasi, kita akan kembali melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, saya merasa sangat bersemangat dan siap untuk disupervisi oleh Miss Popon ya, khususnya pada area pengembangan yang ingin saya capai. Sehingga saya dapat merefleksikan diri dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Oke, alhamdulillah Bu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk berbincang-bincang bersama saya di acara percakapan praobservasi. Ya, sama-sama. Nanti Ibu, saya akan ketemu Ibu di hari Kamis ya, minggu depan di kelas 8 jam kedua untuk melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas Ibu. Baiklah, demikianlah percakapan praobservasi bersama rekan sejawat saya Ibu Yoro SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 1 Atap Tunjung Teja. Sampai jumpa kembali di agenda observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang cerita inspiratif ya. Kalian tahu apa itu cerita inspiratif? Tahu. Apa itu inspiratif? Cerita belas pikiran. Apa? Ya, biar fokus kita absen dulu ya. Oke. Panitia Ibu. Ahmad Romansa. Ibu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar berbeda dengan materi yang lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Ya, sebelum kita belajar, Ibu akan menyampaikan KD-nya terlebih dahulu. Jadi kompetensi dasar pada materi ini adalah mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan. Wah, Ibu cerita kieu. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kalian harus bisa mengidentifikasi isi ungkapan, perasaan yang ada dalam teks cerita inspirasi. Bagaimana kalian bisa mengungkapkan setelah kalian membaca teks cerita inspiratif. Nah, apakah kalian pernah mendengar apa itu cerita inspiratif? Apa sih kata teks inspiratif itu atau kata inspiratif? Ada yang pernah tahu atau pernah mendengar teks inspiratif? Iya. Apa inspiratif? Ketika kalian mendengar suatu cerita, kalian akan merasa semangat atau termotivasi. Itu teks inspiratif itu apa? Cerita yang Semangat diri. menyemangati diri. Tepuk tangannya untuk teman kalian. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari apa itu cerita teks inspiratif. Di sini sudah terbagi kelompok menjadi kelompok visual, audiovisual dan kinestetik. Oke, nah sekarang kita ke yang visual ya. Yang visual Ibu akan membagikan teks ya, sebuah teks cerita inspiratif. Coba kalian pahami ya. Setelah kalian pahami, kalian baca, nanti presentasikan ke depan apa isi cerita teks inspiratif tersebut. Oke? Oke, silakan dipelajari. Oke, Ibu. Tim auditori, Ibu akan membacakan sebuah
kisah, di mana kisah ini akan setelah dibaca kalian akan merasa terinspirasi. Kalian cukup dengarkan dan diamati apa itu isinya ya. Di sini ada sebuah cerita inspiratif yaitu yang berjudul Belajar dari Sebuah Kepompong, ya. Tampak masih berkerut. Anak itu pun mulai mengamatinya lagi dengan seksama. Sambil berharap agar sayap kupu tersebut berkembang, terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merangkak di sekitarnya dengan tumpung dan sayap yang masih berkerut, serta tidak berkembang dengan sempurna. Untuk visual ini ibu akan ada video cuma dari tadi. Coba mengamati ya. Coba kalian amati dari video tersebut apa yang bisa kalian ambil dan kalian bisa Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok audio ingin menyampaikan inspirasi yang kami dapat dari cerita tersebut adalah kesimpulannya kita perlu berjuang sendiri untuk mencapai cita-cita kita. Demikian yang kami dapat sampaikan dari cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin menyampaikan kesimpulan cerita teks tersebut. Baginya hidup di dunia harus bermanfaat bagi orang lain. Saat menjadi relawan COVID-19, ia merasa hidupnya semakin berharga dan membuatnya bahagia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugas minggu depan yaitu kalian harus mencari contoh cerita teks inspiratif dari internet ya, dikumpulkan minggu depan masing-masing tim, oke? Ya. Baiklah, mungkin hanya itu saja pembelajaran hari ini. Mohon maaf, semoga pelajaran kita selalu menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Popon Parunisi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 41 Atap Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Kali ini saya tidak sendirian, saya masih ditemani Bu Yaro, SPD, guru bahasa Indonesia yang telah saya observasi pada supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 Ibu Lisnawati SPD. Marilah kita bersama-sama sapa mereka berdua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lisna. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yara. Waalaikumsalam Miss Sopo. Baik, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah alamin. Baik ya. Baik Bu Yaro, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang pembelajaran atau pelaksanaan atau proses yang sudah dilakukan oleh Ibu Yaro dalam pembelajaran ya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana ketercapaian proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Baik Bu, dimulai dari pertanyaan pertama ya. Oke, bagaimana perasaan Ibu terkait berjalannya kegiatan observasi di kelas? Ya, perasaan saya awalnya merasa canggung karena baru kali ini ya mengajar sambil diperhatikan oleh Miss Popon ya, tapi kesananya saya merasa nyaman dan pembelajaran untuk saya juga ke depannya. Oke. Bisa diceritakan kembali Bu, apa area pengembangan yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Ya,
area pengembangan yang saya lakukan yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik, pengetahuan dan keterampilan Ya. ya Bu ya. Oke, pertanyaan ketiga Bu, bagaimana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasilkah di dalam proses pembelajaran di kelas? Area pengembangan yang saya lakukan alhamdulillah sejauh ini cukup berhasil. Alhamdulillah Bu ya, Ya. cukup berhasil ya. Lalu menurut Ibu ada nggak sih selama proses pembelajaran itu kendala-kendala atau tantangan yang Ibu hadapi? Ya, banyak sekali. Salah satunya yang pertama, anaknya itu kita tuh super aktif ya. Aktif, berisik, ya itu kendalanya. Kira-kira apa Bu yang menyebabkan hal itu terjadi? Yang menyebabkan hal ini terjadi yang pertama karena kelasnya itu gemuk ya, itu yang menjadi penyebabnya. Jadi anak-anaknya berisik, tidak kondisional. Ya. Jadi rencana Ibu apa nih untuk perbaikan ke depannya? Untuk perbaikan ke depannya saya akan mencari model pembelajaran yang efektif dan efisien untuk tadi apa namanya? Berdiferensiasi Iya. mungkin ya Bu ya? Iya, Oke. itu. Dan melihat gaya belajar gitu? Iya. Gitu, baik. Jadi Ibu akan merencanakan ke depannya itu untuk melihat gaya belajarnya anak ya. Apakah ini masuk kategorinya kinestetik, audio atau visual begitu ya Bu ya? Iya, oke. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perbaikan selama proses pembelajaran ini? Saya akan melakukan perbaikan secepatnya tahun ajaran baru ini. Oh, luar biasa Ya. sekali Bu ya. Saya sudah tidak sabar nanti ingin menunggu hasil perbaikan Ibu dalam proses pembelajaran ke depannya Bu ya. Nanti berbagi cerita lagi bersama saya dengan pengalaman-pengalaman baru dan metode yang terbaru untuk bisa berbagi bersama saya Bu ya. Oke, terima kasih banyak atas semua jawaban dari pertanyaan saya Bu Yaro ya. Dan apa yang Ibu rencanakan ke depannya untuk perbaikan semoga terrealisasi dengan baik. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 7 kepada Ibu Lisnawati. Silakan untuk memberikan umpan balik dan tanggapan-tanggapan terkait percakapan pasca observasi ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Popon atas waktu yang telah diberikan kepada saya, juga kepada Ibu Yaro. Tadi saya sudah mengamati ya, luar biasa tadi dari hasil percakapan observasi. Bu Popon sudah menanyakan area pengembangan yang ingin dikembangkan, sudah ada. Kemudian tadi juga sudah ada identifikasinya, kemudian langkah-langkahnya, dan tadi sudah ditanyakan juga kapan akan eksekusi itu akan dilaksanakan maksudnya ya. Iya, menurut saya itu sudah baik ya. Iya. Oke. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak saya ucapkan atas umpan balik yang Ibu berikan kepada saya dan tanggapan-tanggapan terkait dengan percakapan pasca observasi ini.